Bab 3435. Jejak kaki Dewa Kematian. Niat membunuh yang kejam dan destruktif bergegas menuju Master Sekte dan Penatua Sekte Pedang Giok seperti gelombang. Alexis bahkan bisa membunuh alam leluhur. Seorang Penatua Sekte Kontinental, bahkan jika Penatua itu terlalu tinggi, bagaimana dia bisa menghentikannya? Badai tampaknya akan datang. Beberapa orang memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya bahkan menabrak gerbang Sekte Pedang Giok. Pintu hancur dan darah berceceran. Semua orang tercengang. Bukankah Tuan Istana Yul adalah penjaga kerajaan surgawi dan benua kontinental? Tepat ketika semua orang ingin menanyakan sesuatu, angin dingin menyapu, dan Alexis dan Jen telah menghilang. Sementara itu, Francisca penuh dengan bekas luka, dan pakaian putihnya berlumuran darah. Mengejutkan. Tapi dia tidak pernah menyerah. Marin sedikit tidak senang, jika Anda tidak menyelesaikannya, saya akan mengambil tindakan. Pengorbanan darah memiliki batas waktu. Ketika Clara mendengar ini, dia sedikit kesal, dia menunjuk Francisca dan berkata, "Hidup ini sangat keras, tetapi dengan Anda. Wajah cantik Anda sedikit sama, tetapi saya ingin melihat, jika Anda menghancurkan pipi Anda, apakah Anda akan merasa malu dan ingin memotong diri Anda sendiri?" Detik berikutnya, tangan kanan Clara menggulung api dan menepuk Francisca. Kali ini adalah upaya habis-habisannya. Dia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk menamparkan Francisca dengan tamparan tangannya. Ada darah di sudut mulut Francisca, dia melihat bayangan telapak tangan semakin dekat, dan tertawa mencela diri sendiri. Terlihat sedikit menyesal. Bagaimanapun, misinya ke benua kontinental belum selesai, dia mengecewakan Leonita, dan juga melibatkan Jen yang tidak bersalah. Dia adalah seorang pendosa. Mungkin kematian itu melegakan. Namun, 1 detik, 2 detik, 3 detik. Bayangan telapak tangan tidak datang. Dunia tampaknya diam pada saat ini. Mungkinkah Clara, Marin, dan yang lainnya berencana untuk melepaskan dirinya? Francisca membuka matanya, dan cahaya di depannya terus membesar. Di depannya adalah sosok yang kuat dan gigih. Angka ini, biarkan Francisca tiba-tiba. Sangat akrab. Ini, Tuan Yul. Tuan Yul ada di sini. Alexis meraih tangan Clara dengan satu tangan, berbalik sedikit, dan menatap Francisca yang terluka di depannya. Alexis sedikit menyalahkan dirinya sendiri, tetapi lebih dari itu adalah kemarahan. Francisca, maafkan aku. Aku terlambat. Inilah yang paling ingin dikatakan Alexis. Namun, kalimat ini membuat Francisca tidak tahan lagi. Hari-hari kesepian dan ketidakpedulian ini, dia telah mengeras. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia adalah patriark Jiang dari keluarga Huaxia. Tapi dia juga perempuan. Dia juga berharap mendapat dukungan, dan dia juga takut akan kegelapan dan kematian. Tuan Yul. Pada saat ini, ekspresi semua orang sangat aneh. Marin, Clara dan yang lainnya mengenali Alexis. Tuan Istana Yul yang legendaris. Eksistensi tertinggi. Pelindung suci benua kontinental. Bagaimana itu bisa muncul di Sekte Pedang Giok? Ini tidak mungkin. Clara adalah orang pertama yang bangun dan berteriak, "Bocah tengik, lepaskan." Kamu tahu bahwa menyamar sebagai Alexis sebagai Tuan Istana Penekan Iblis adalah hukuman mati. Alexis mengabaikan Clara, tetapi memandang Francisca dengan kasihan, dan dia menuangkan ramuan, menyuapkannya ke bibir merah Francisca, dan kemudian dengan lembut membelai wajah Francisca. "Apa pelacur ini menyebabkan luka di tubuhmu?" Francisca mengangguk ringan.
Saat berikutnya, Alexis menoleh. Dia tertawa. Senyum yang mengerikan dan haus darah. Sudah lama tidak muncul. Tetapi siapapun yang pernah melihat Alexis tahu bahwa senyum ini melambangkan sosok iblis. Clara merasa kedinginan di sekujur tubuh, dia bisa merasakan kengerian napas orang lain, dan dia bahkan samar-samar percaya bahwa orang ini adalah Alexis. Namun, dia masih tidak berani mengatakannya. Dia bahkan bisa merasakan pergelangan tangan Alexis semakin kuat. Lepaskan. Clara menggeram. Oh. Detik berikutnya, 5 jari Alexis tiba-tiba mengerahkan kekuatan, tetapi tangan Clara berubah menjadi kabut darah di tempat. Aku sudah melepaskan, apa kamu puas? Clara memandangi tangan kosong itu, dan ketakutan menelan seluruh tubuhnya, ini adalah Sekte Pedang Giok, kamu. Namun, kata-katanya belum selesai. Angin bertiup. Alexis mendaratkan telapak tangan di pipi Clara. Alexis tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Retak. Tubuh Clara terbang, dan bahkan mematahkan pedang. Bahkan besi raksasa pun berubah bentuk karenanya. Clara hanya merasa bahwa semua tulang di tubuhnya hancur berantakan. Dia muntah darah. Dia tahu keberadaan macam apa yang telah dia provokasi. Orang ini benar-benar Tuan Yul. Dewa tertinggi. Maaf. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Clara mencoba meminta belas kasihan. Namun, Alexis tersenyum. Dengan 5 jarinya, Clara, yang seperti genangan lumpur, dicekik oleh tenggorokannya. Saya lupa memperkenalkan diri, nama saya Alexis, Alexis dari Istana Penakluk Iblis. Saya memiliki nyala api mendalam, yang tidak hanya dapat membunuh musuh, tetapi juga menyiksa jiwa. Maukah kamu mencobanya? Mata Clara melebar dan dia ingin menggelengkan kepalanya. Tetapi menemukan kekuatan tak terlihat yang mengendalikannya. Dia mengangguk. Bagus sekali. Wajahmu sangat menjijikkan, aku tidak ingin melihatnya untuk kedua kalinya. Detik berikutnya, bayangan telapak tangan tampak berkumpul di udara, menembaki Clara. Alexis tidak ingin melanjutkan, karena dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan kekuatannya, dan langsung menembaknya menjadi asap biru. Tapi bayangan telapak tangan yang mengumpulkan kekuatan spiritual menyapu wajah Clara tanpa bisa dikenali. Alexis dengan santai melemparkan Clara yang hampir pingsan ke tanah. Api misterius terlempar keluar dari tangannya, dan itu menyelimuti tubuh Clara. Api mendalam tidak hanya mengikis tubuh Clara, tetapi juga mengikis jiwanya. Jeritan ketakutan Clara berlanjut di seluruh sekte. Kemudian, mata Alexis jatuh pada Marin. Sudut mulutnya masih tersenyum dingin haus darah. Namamu Marin, kan? Saat berikutnya, Marin, yang telah lama ditelan ketakutan, benar-benar berlutut. Aurier dan Declan di sampingnya juga berlutut. Tubuhnya gemetar. Tentu saja Marin tahu keseriusan masalah ini. Dia ingin lari. Tapi bisakah dia melarikan diri? Dia telah lama kehilangan semangat tinggi yang dia miliki sebelumnya. Karena dia tahu bahwa dia sedang menghadap iblis. Tidak, itu adalah iblis dari bagian terdalam neraka. Tuan Istana, itu semua ide Clara, kami bahkan tidak mengetahuinya. Tuan Istana, aku tidak bersalah, aku mohon. Aurier dan Declan terus bersujud, dan bahkan dahi mereka berlumuran darah. Tapi mereka masih tidak berhenti. Terlalu berisik. Alexis meletakkan tangannya di belakangnya, dan hanya dengan gerakan seperti itu, Aurier dan Declan tampak membeku. Detik berikutnya, itu berubah menjadi debu.
Angin sepoi-sepoi naik dan debu menghilang. Hanya Marin yang tersisa. Sekarang, mantan jenius ini benar-benar ketakutan. Marin tahu bahwa dia akan mati hari ini. Apa yang dia pikirkan? Detik berikutnya, pedang dingin dilemparkan ke tangannya. Dan pedang itu pergi menuju Francisca yang terluka. Dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Alexis, tetapi selama Francisca disandera, dia akan memiliki kesempatan untuk pergi. Namun, dia menemukan bahwa pedangnya hancur begitu dia mengorbankan pedang dinginnya. Alexis memandang Marin seperti ayam, dengan mata yang dalam, bagaimana kalau memberimu kesempatan untuk hidup? Marin tiba-tiba mengangguk, apa? Aku bisa melakukan apa saja. Alexis mengulurkan pedang iblis di tangannya dan memberi isyarat. Untuk menyerahkannya kepada Marin, ambil pedang ini dan bunuh aku tidak akan pernah melakukannya. Kuberi kamu semua kekuatan untuk melawan. Selama kamu bisa memegang pedang ini, aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Marin melihat ke depan pada pedang iblis, matanya bahagia. Dia percaya bahwa Hall Master tidak bisa menipu orang. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih pedang. Dan Alexis juga tersenyum dan melepaskan. Detik berikutnya, kekuatan yang mengejutkan sepertinya datang. Marin tercengang. Dia merasa bahwa apa yang dia pegang di tangannya bukanlah pedang, tetapi gunung raksasa. Ini sebuah dunia. Bang! Tubuh Marin langsung jatuh, dan pedang iblis itu tiba-tiba menghancurkan tangannya menjadi kabut darah. Apalagi, sekte pedang itu seperti gempa bumi. Ada lubang besar. Gravitasi tak berujung dari pedang iblis benar-benar mendorong Marin ke tanah. Roh jahat yang kejam menelan Marin sepenuhnya. Sementara Marin merasakan sakitnya batu-batu besar yang beterbangan, dia sepertinya telah memasuki neraka. Pikirannya penuh dengan roh jahat dari pedang iblis. Dia mengerikan, hidupnya lebih buruk daripada kematian. Setelah melakukan semua ini, Alexis menatap Francisca dengan lembut, "Ayo, Francisca, aku akan membawamu pergi." Francisca tidak tahan lagi, jatuh ke pelukan Alexis, dan pingsan. Dan Alexis hanya memanfaatkan situasi dan dia memeluk Francisca dan berjalan keluar dari sekte pedang. Setiap langkah, dunia tampaknya bergetar. Jejak kaki juga tertinggal di sekte pedang. Jejak kaki kematian. Bab 3436. Ditutup selama 10 tahun. Alexis datang ke sekte dengan Francisca di tangannya. Mata dingin itu melirik para tetua sekte pedang. Para tetua yang memurnikan itu sedang menunggu dengan sungguh-sungguh. Para tetua tidak memasuki sekte pedang sekarang, karena Alexis menggunakan sedikit kekuatan spiritual untuk memblokir pintu masuk. Dan beberapa tetua sekte mendengar suara yang menusuk hati di dalam dan tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada murid-murid sekte pedang giok. Dipaksa ke sekte pedang giok, dan dibunuh dengan gegabah. Cukup gila. Dalam sekejap, ada puluhan kultivator sekte pedang giok yang memegang pedang giok, niat membunuhnya mengerikan. Tetapi ketika mereka melihat wajah Alexis, mereka benar-benar terkejut. Bukankah ini pria patung di sekte pedang giok? Ekspresi para tetua dari pemurnian sekte pedang giok dengan cepat pulih karena mereka melihat darah di sekte pedang. Marin dan yang lainnya benar-benar mati. Pada saat ini, kemarahan tak berujung tampaknya menyapu seluruh tubuh, dan para tetua berteriak, "Lakukan!" Tepat ketika banyak kultivator sekte pedang giok hendak menyerang Alexis, master sekte pedang giok yang terluka dan penatua tertinggi terlatih-tatih. Per satu. Menyelinap. Berhenti. Berhenti.
Ekspresi semua orang berubah, dan ketika mata mereka tertuju pada Master Sekte dari Sekte Pedang Giok, mereka benar-benar gelisah. Master Sekte yang kuat terluka. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Master Sekte Pedang Giok datang ke Alexis, matanya menatap Francisca sebentar, dan kemudian dengan hormat berkata, "Tuan Istana Yul, apa yang membuatmu begitu marah?" Tuan Istana Yul. Ketika tiga kata ini muncul di telinga semua orang, orang-orang kuat yang sedang menunggu Sekte Pedang Giok tercengang. Pemuda dengan niat membunuh yang mengerikan ini benar-benar Alexis, penguasa istana penakluk iblis. Ini. Siapa yang mengira bahwa tingkat keberadaan seperti itu tiba-tiba datang ke Sekte Pedang Giok? Mata dingin Alexis menyapu kerumunan, dan akhirnya mendarat di Master Sekte dari Sekte Pedang Giok, dan berkata, apakah pengorbanan darah adalah tradisi Sekte Pedang Giok? Mendengar pengorbanan darah, Master Sekte Giok Pedang Sekte tampak sangat jelek. Pengorbanan darah tidak jarang di benua kontinental, dan banyak sekte seperti ini, tetapi seluruh benua kontinental secara diam-diam, dan sekarang tiba-tiba disebutkan oleh Tuan Istana Yul, bagaimana harus menjawab ini? Master Sekte dari Sekte Pedang Giok memutar matanya, dan akhirnya berkata, Tuan Istana Yul, saya tidak tahu apa-apa tentang pengorbanan darah. Jika seseorang menggunakan metode ini dan ditemukan oleh saya pasti akan menyelidikinya. Tapi sekarang sepertinya Tuan Istana Yul, sampah dari Sekte Pedang Giok itu harus dipecahkan. Alexis tersenyum, dan dia berkata ke satu arah, Jen, keluarlah. Dia tidak membiarkan Jen melihat adegan berdarah, Jen masih muda, dan aku bisa merasakan kemurnian hati Jen. Segera, Jen keluar dari sudut. Tapi mungkin ini pertama kalinya dia melihat Sekte Pedang Giok dan orang-orang besar ini, dan Jen masih sedikit gugup. Jen, katakan padaku, sudah berapa lama pengorban darah ada di Sekte Pedang Giok? Jen memandang kerumunan dan ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi masih berkata, pengorban darah telah ada sejak hari aku memasuki sekte. Bahkan pengorbanan darah menjadi sarana bagi para tetua dan murid di sekte untuk menyiksa orang lain. Begitu kata-kata ini keluar, Master Sekte dari Sekte Pedang Giok dan banyak lagi tua-tua menjadi sangat pucat. Alexis memandang Master Sekte dari Sekte Pedang Giok dengan penuh minat, dan berkata, apakah kamu tidak tahu tentang itu sekarang sebagai Master Sekte? Saya. Wajah tetua Sekte Pedang Giok menjadi semakin jelek. Saat berikutnya, dia membuat keputusan. Dia mengeluarkan pedang dengan cahaya merah samar di tangannya dan menebasnya pada para tetua. Meskipun terluka, niat pedang yang luar biasa ini bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh para tetua ini. Dalam sekejap, ada suara mengemis dan rasa sakit di luar sekte pedang. Para tetua dan murid yang telah berpartisipasi dalam pengorbanan darah itu dipenggal satu persatu oleh Master Sekte dari Sekte Pedang Giok. Tidak ada yang tersisa. Di luar seluruh sekte pedang, darah menodai bumi, mengejutkan. Setelah melakukan semua ini, Master Sekte dari Sekte Pedang Giok memandang para tetua di belakangnya. Di antara matanya, tampaknya semacam konsensus telah terbentuk, saling mengangguk. Kemudian, cahaya dingin menyala. Master Sekte-Sekte Pedang Giok dan beberapa tetua tertinggi memotong tangan mereka. Tuan Istana Yul, mulai sekarang, tidak akan ada pengorbanan darah di Sekte Pedang Giok, kami juga tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Aku akan menunjukkan tekadku dengan mematahkan lenganku. Semua orang di Sekte Pedang Giok berlutut.
Mereka tahu bahwa jika Sekte Pedang Giok ingin bertahan hidup, mereka harus menunjukkan sikap yang cukup. Entah binasa atau hidup. Alexis tidak membuat pernyataan, hanya menatap semua orang seperti itu. Melihat Francisca yang terluka di pelukannya, kemarahannya belum hilang. Meskipun dia tidak tahu mengapa Francisca muncul di benua kontinental, jika Francisca ingin Sekte Pedang Giok dihancurkan, dia tidak akan ragu. Pada saat ini, tangan ramping meraih sudut pakaian Alexis. Alexis menoleh dan menemukan bahwa itu adalah tangan Jen. Ada apa? Mata besar Jen ragu-ragu, tetapi dia masih berkata, Tuan Istana Yul, bisakah kamu membiarkan tetua Sekte Pedang Giok hidup? Sekte Pedang Giok juga bertanggung jawab atas Marin dan para tetua pemurnian artefak. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Meskipun Jen membenci Sekte Pedang Giok, dia tahu bahwa banyak dari mereka adalah orang yang tidak bersalah. Jika Alexis menghancurkan Sekte Pedang Giok, apa perbedaan antara Marin dan yang lainnya? Tentu saja, dia tidak berpikir bujukannya ada gunanya. Oke. Namun, saat berikutnya, Alexis meraih tangan Jen dan berjalan keluar dari Sekte Pedang Giok. Setelah beberapa detik, sosok seperti mimpi buruk dari Sekte Pedang Giok menghilang. Melihat Alexis pergi, Master Sekte Pedang Giok tidak bisa menahannya lagi dan duduk di tanah. Matanya sedikit rumit. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa hidup dan mati Sekte Pedang Giok akan diputuskan di tangan seorang murid tukang. Setelah itu, dia melihat ke kerumunan dan berkata dengan dingin, setelah 10 tahun mengasingkan diri, semua tetua dan murid akan berkultivasi dan merenungkan diri sendiri. Benua kontinental, istana penekan iblis, dan istana cabang. Di ruangan yang sepi, Francisca berbaring di tempat tidur es, dan jejak kekuatan spiritual Alexis berkumpul di dalamnya. Tubuh Francisca penuh dengan jarum emas besar dan kecil. Alexis tidak menggunakan kekuatan 6 jalan reinkarnasi, tetapi keterampilan medis. Bagaimanapun, tubuh Francisca terlalu lemah, dan dia mungkin tidak dapat menahan kekuatan 6 jalan reinkarnasi. Jejak jarum emas bergoyang, dan kemudian, Alexis menyatukan kedua jarinya, dan jejak darah merah cerah meluap. Darahnya lebih baik dari semua pil obat. Ketika jejak darah berkumpul di tubuh Francisca, wajah pucat Francisca memerah. Bekas luka besar dan kecil di tubuh pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 5 menit kemudian, suara dangkal terdengar, dan Francisca secara bertahap membuka matanya. Ketika matanya melihat Alexis yang sedang tersenyum, Francisca seperti mimpi, Tuan Yul, apakah ini mimpi? Alexis tersenyum, Francisca, apakah aku sangat tampan dalam mimpimu? Ya. Francisca sedikit tersipu, dia tahu ini bukan mimpi, dia menopang dirinya sendiri dan duduk, merasakan pemulihan lukanya, yang tidak bisa dipercaya. Tapi segera, dia berpikir bahwa keterampilan medis Alexis yang paling kuat di Huaxia pada masa itu adalah keterampilan medis yang mengejutkan, jadi dia merasa lega. Bab 3437. Lacak ribuan mil. Francisca, mengapa kamu datang ke benua kontinental? Alexis mengungkapkan keraguan di dalam hatinya. Sangat aneh bahwa Francisca muncul di sini. Baru pada saat itulah Francisca mengingat misi ke benua kontinental kali ini, dan dengan cepat berkata, Tuan Yul, Kapten Leonita meminta saya untuk datang. Sesuatu telah terjadi di Huaxia dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan energi spiritual Huaxia.
Menurut senior Samora dan beberapa profesional lainnya, perubahan aura dapat mempengaruhi prajurit Huaxia dan orang-orang biasa, yang akan menjadi masalah yang sangat menakutkan, dan orang-orang biasa tidak dapat menahan aura ganas itu sama sekali. Matanya terpejam. Terlihat serius. Meskipun dia tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan aura, jika itu benar-benar mengikuti apa yang dikatakan Francisca, itu pasti akan menjadi masalah besar. Aura umumnya dihirup oleh seorang seniman bela diri, dan itu harus sepenuhnya disempurnakan. Jika itu adalah orang biasa, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bagaimana situasi di Huaxia sekarang? Apakah ini serius? Alexis melanjutkan. Francisca berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa sekarang. Dragon Soul memiliki stasiun deteksi di bawah tanah, dan nilai bahayanya tidak tinggi. Secara umum, tidak ada yang akan terjadi pada Huaxia. Kapten Leonita hanya memikirkannya. Alexis menghela nafas. Jika situasi di Huaxia benar-benar serius, maka dia harus meninggalkan kerajaan surgawi dan bergegas ke Huaxia sesegera mungkin. Tetapi jika pada saat itu, Kaisar Iblis datang dan dia tidak ada di sana, apa yang harus dia lakukan? Penghalang ruang antara Huaxia dan kontinental tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat, bahkan jika kekosongan itu terkoyak, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Kali ini cukup untuk memutuskan segalanya. Untungnya, perubahan aura masih dalam tahap awal, dan masih ada cukup waktu. Dia harus menyelesaikan masalah Kaisar Iblis sesegera mungkin. Jika Kaisar Iblis tidak datang lagi, dia harus pergi ke Tanah Iblis di ekstrateritorial. Hanya dengan memecahkan masalah ini kita bisa pergi ke Huaxia dengan percaya diri. Francisca melihat keseimbangan di mata Alexis, dan berkata, Tuan Yul, Anda tidak perlu terlalu khawatir, auranya tidak meledak begitu cepat, kami punya cukup waktu untuk bersiap, Anda dapat menangani hal-hal di sini dulu. Ngomong-ngomong, Tuan Yul, ada satu hal lagi. Alexis mengangkat kepalanya, apa? Francisca mengeluarkan tablet dari cincin penyimpanan, dan dia menyerahkannya. Tuan Yul, tolong lihat, ini adalah beberapa pemantauan yang diperoleh oleh Jiwa Naga. Kapten Leonita menemukan beberapa petunjuk dari pemantauan itu. Alexis mulai mengoperasikan tablet di tangannya, tetapi itu adalah penemuan yang tidak terduga. Video pertama adalah Villa Yunhu. Melihat pengalaman tahun itu, Alexis hanya bisa menghela nafas. Siapa yang mengira bahwa anak laki-laki yang jatuh ke danau akan tumbuh sedemikian rupa? Tuan Yul, perhatikan gadis kecil itu. Kata Francisca ke samping. Alexis memusatkan perhatiannya pada gadis kecil itu dan tampak terkejut. Sangat aneh. Mungkinkah gadis kecil ini benar-benar monumen reinkarnasi? Alexis terus melihat sisa videonya. Gadis kecil ini muncul di tempat yang berbeda dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh pesawat atau kereta api berkecepatan tinggi. Bahkan senior Ludwig tidak dapat melakukan itu. Leonita merasa bahwa gadis kecil ini memiliki masalah besar. Juga, gadis kecil ini tampaknya berada di dekat area inti dari perubahan aura. Saya tidak tahu apakah perubahan aura terkait dengan dia, atau dia juga sedang menyelidiki perubahan aura. Setelah melihat beberapa video, Alexis memiliki kesempatan 90% untuk menentukan bahwa gadis kecil itu adalah monumen reinkarnasi yang dicari oleh Avatar Warren. Apa saja properti dari monumen reinkarnasi ini? Mengapa di tempat di mana energi spiritual relatif kurang di Huaxia? Monumen reinkarnasi mendalam yang dia kendalikan sekarang pada dasarnya ada di seluruh benua kontinental dan kerajaan surgawi.
Mungkinkah monumen reinkarnasi yang tersisa telah diubah menjadi bentuk manusia? Tuan Yul, apa pendapatmu tentang ini? Kata Francisca. Alexis berpikir sebentar, tetapi masih berkata, saya sebenarnya menebak sedikit tentang gadis kecil ini, tetapi satu hal yang pasti, perubahan aura Huaxia tidak ada hubungannya dengan dia. Dia pasti juga harus menyelidiki masalah ini. Ada apa? Ketika saatnya berangkat ke Huaxia, saya akan melakukannya sesegera mungkin, di kerajaan surgawi, saya harus menunggu seseorang. Francisca berkedip dan mengangguk, data jiwa naga Huaxia mendukung saya. Saya pergi untuk melihatnya, nilainya masih awal, dan itu tidak serius. Tidak akan terlambat untuk pergi ketika Tuan Yul memecahkan masalah saat ini. Francisca berencana untuk berbicara tentang perubahan pola gunung batu, tetapi setelah memikirkannya, dia tetap diam. Jika Tuan Yul tahu bahwa gunung batu telah menjadi seperti ini, Roger akan semakin tidak mampu menghadapi hal-hal di depannya. Dia tidak ingin terlalu merepotkan Tuan Yul, bagaimanapun, ada cukup waktu untuk menunggu Tuan Yul sekarang. Untuk beberapa saat, suasana agak sepi. Jantung Francisca berdebar, dada embul-embulnya naik turun, dan beberapa luka disebabkan, pakaiannya sedikit robek, dan putih pucat muncul dengan bangga. Dia menelan ludahnya dan hendak mengatakan sesuatu ketika suara wanita datang dari luar pintu, Tuan Istana Yul, apakah saudari Francisca sudah bangun? Mendengar suara ini, mata Francisca sangat bersemangat. Ini suara Jen. Jen belum mati. Merasakan kegembiraan Francisca, Alexis melambaikan jarinya dan pintu terbuka. Dia menepuk Francisca dan berkata, Francisca, kamu perlu istirahat di sini sebentar, Linda yakin dan Quetta sangat mudah bergaul, aku akan suruh mereka menemanimu berjalan-jalan di sekitar benua kontinental. Kemudian, Alexis memandang Jen, dan kamu, karena kamu meninggalkan Sekte Pedang Giok, maka kamu akan tinggal di Istana Iblis-Iblis dengan damai mulai sekarang, dengan saya di sini, benua kontinental. Tidak ada yang berani menggertak Anda. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan sekarang, saya harus pergi sebentar, dan saya akan kembali untuk bertemu Anda setelah saya menangani masalah itu. Tepat saat Alexis hendak pergi, Jen angkat bicara. Itu. Hallmaster, bisakah kamu memberikan aku sesuatu? Alexis terkejut, melihat tatapan penuh harap Jen, Alexis sedikit lucu. Bagaimana pemburu bintang khas yang hanya ada di Huaxia ini muncul di benua kontinental? Apakah aku benar-benar idola Jen? Alexis tidak bisa tidak menganggapnya lucu, tetapi Jen menyelamatkan Francisca, kebaikan ini tak ternilai harganya. Dia mengeluarkan 2 potong liontin batu giok yang agak merah tua, dan liontin batu giok itu diukir dengan nama Alexis dan Istana Penakluk Iblis. Dia menyerahkan 2 potong itu kepada Francisca dan Jen masing-masing, ini adalah liontin batu giok yang saya buat, tidak hanya memiliki nama saya, tetapi juga dapat memblokir serangan kuat dari puncak alam para dewa, jadi ini adalah hadiah dari saya. Untukmu. Jen buru-buru menerima liontin batu giok, karena takut Alexis akan kembali memakainya. Ini sangat penting baginya. Alexis menyentuh kepala Jen, lalu menutup pintu dan pergi. Dia harus kembali ke kerajaan surgawi. Kenshin dan Max Gregor tidak akan pernah menyerah dalam masalah medan perang kuno. Menurut situasi saat ini, Kenshin bahkan lebih mengancam. Harus menemukan solusi. Pada saat yang sama, langit gelap, dan langit mendung sepertinya akan turun. Kedua sosok itu terbang dengan cepat.
Salah satunya adalah seorang gadis cantik mengendarai binatang raksasa hitam dengan api di kakinya. Temperamen dingin gadis itu luar biasa dan sangat mulia. Yang lainnya adalah seorang gadis dengan beberapa sisik naga.